Welki. Welki bertanya, kalau yang berkata kasar dengan kita adalah keluarga sendiri, apa yang harus kita lakukan? Ya, nggak mungkin keluarga dicuci ya. Dicuci, dimasukkan ke rinso. Ya, bercanda. Silakan Bang. Persoalan bukan soal keluarga kita atau bukan keluarga kita. Yang paling perlu dipahami dan dikerjakan di situ adalah kita mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman. Yang kita kerjakan harus adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rohani. Jadi kalau pertanyaannya kenapa menjadi dilema kalau keluarga melakukan hal seperti itu atau perkataan kasar, saya bukan nggak paham. Saya paham memang mungkin maksudnya ya kan nggak enak nanti sama keluarga saya, nggak enak nanti itu masalah hubungan antar manusia. Tapi kalau perkara rohani, kita memang harus melihat ke alam yang tadi yang nggak kelihatan tadi. Apa kata hukum itu yang harus kita kerjakan. Itu yang membuat kita kadang-kadang yang gini ya. Sebelum nanti saya jawab pertanyaan tadi siapa tadi, Welki ya, tanya Welki. Saya jawab itu. Saya gini dulu ya umumnya. Kita sering kali nggak enak nih sama teman saya nih, nggak enak sama ini, nggak enak sama apa, sehingga hal kebenaran nggak kita kerjakan. Itu persoalan saya dan persoalan kita semua. Saya harus katakan itu ya. Saya pun menggumuli itu juga ya. Saya tahu, makanya saya bilang mungkin persoalannya itu takut nggak enak sama keluarga kita. Tapi kebenaran harus dikerjakan. Nah, jadi menjawab apa pertanyaan tadi, bagaimana kalau keluarga kita yang melakukan itu? Bukan soal keluarga atau tidak, yang kita lakukan justru apa? Inilah kalau bicara praktis ya, bukan lagi bicara filosofisnya. Jadi yang dilakukan oleh siapa tadi, Welki, pertama ingat tadi ya, bahwa alam itu ada di dalam kamu. Saya udah singgung tadi sebenarnya ada 4 makhluk atau ada 4 pribadi ya, yang Allah salah satunya adalah roh jahat iblis. Yang satu lagi ada malaikat. Jadi Welki tadi yang bertanya kan? Jadi Ya Bang, Welki, yang membuat dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak enak bukan dia, tetapi roh jahat, iblis, yang berhasil menggerakkan dia sehingga pemahaman dia adalah selevel itu. Contoh begini, di kebenaran hukumnya adalah di alam roh di mana kebenaran itu ada, Tuhan Allah mengatakan gini, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Itu ya. Itu hukumnya begitu kalau untuk menang. Untuk menang begitu, untuk menang dari sisi Allah ya. Kalau menang dari sisi iblis, lawan kejahatan dengan kejahatan. Mana yang mau kita pilih? Tarikan tadi. Di jiwa tadi. Mana yang mau dimenangkan? Tentu kamu ingin menang kebenaran. Maka kerjakan kebenaran. Berarti sekalipun menyakitkan apa yang diperbuat oleh saudara kita, bahkan saudara kandung kita harus mengampuni dia. Karena kita diajar tentang pengampunan. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Lalu apa yang harus kamu lakukan supaya itu bisa kalah? Itu sudah pasti kalah kalau kamu menghidupi tadi prinsip-prinsip itu. Nah, secara praktik, satu hari di singkatnya ini ya, ada seorang givers di Dolok Sanggul ya dulu gitu. Orang tuanya mau bercerai. Tapi intinya secara singkat saya menyampaikan hal seperti ini, hukum-hukum roh yang saya sampaikan. Kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Singkat cerita, saya pun udah lupa, sekitar 2 mingguan ditelepon, orang tuanya nggak jadi cerai. Nah, yang ini satu kisah. Banyak kisah-kisah yang mirip seperti itu yang saya alami sendiri ketika konseling dengan orang-orang tertentu, ya termasuk yang sakit kemarin, ya yang sakit kemarin. Nah, itu membuktikan ketika firman Tuhan dikerjakan, maka firman itu pasti menang. Jadi itu dulu singkatnya ya, Welki, ampuni dia, maafkan dia,
Bikin gambaran dalam pikiranmu, pikiran-pikiran ilahi, sayangi dia, kasih dia. Supaya dengan demikian, maka kamu pun nanti melakukan gerakan-gerakan tubuh, gestur tubuh yang baik. Misalnya apa? Ya, kamu udah disakiti, tapi kamu bisa senyum, minimal kamu diam, tidak menunjukkan ekspresi marah, kamu tidak mengambil batu melempar dia, tapi kamu mulai tenang, lalu kamu mulai berdoa di kamar, kamu sebutkan nama dia, ya, percayalah, seperti yang sudah-sudah yang pernah konseling dengan saya, ya Tuhan akan lakukan sesuatu. Itu Welki ya.